Saya tuh nangis karena besinya itu dingin dan ini alat apa kok keras, karena nggak dialasi apa-apa itu. Jadi itu sampai sekarang teringat sekali kan. Jadi kebayang waktu masih balita ditimbang, ditidurkan pakai timbangan yang tidur zaman dulu itu kan usia masih belum ya di bawah 3 tahun. Nah, mulai dari situ itu saya tuh ada pengalaman yang sifatnya itu sulit saya jelaskan karena masih anak-anak itu ada keterbatasan kosakata, kalimat itu saya sulit sekali mencari orang yang bisa saya ajak komunikasi, saya sampaikan apa yang saya alami. Jadi yang saya alami itu begini Mas, jadi setiap kali jam 4 sore ya, terutama jam 4 sore, mulai jam 3 sore, jam 4 sore, saya tuh mengalami semacam trance. Jadi kayak saya tuh udah ada di 2 alam. Ketika saya mulai memasuki fase seperti itu, saya saat bermain dengan teman-teman anak-anak kecil sebaya itu, saya bicara itu suara saya itu seperti 2 Mas. Suara saya di mulut saya, yang satu lagi ada di jauh. Kok saya kok ada 2 suara itu. Setiap kali saya teriak, nyoba teriak begini, ngomong pelan, ngomong kenceng, itu ada 2 suara, dan yang satu tuh kayak samar-samar, kayak tempatnya jauh tapi jelas. Nah dari situ saya mulai panik dan kesadaran saya kayak double, seperti double. Ini kesadaran yang di dalam mimpi sama kesadaran yang benar-benar sadar. Saya panik, pasti terus cepet-cepet pulang ke rumah, takut juga terjadi apa-apa. Begitu sampai rumah, saya sudah makin bingung Mas, karena wah ini apa yang akan terjadi pada saya. Karena rasanya di dada ini yang saya rasakan tuh takut, karena ini saya seperti mau mati. Padahal kan belum pernah mati, tapi saya merasa takut sekali seperti mau mati ya. Nah dalam kondisi yang bingung, takut seperti itu, saya biasanya masih sadar untuk ngambil minum, atau kadang diambilkan minum sama ibu saya yang saat ini masih sugeng ya, masih hidup di usia 86 menjelang 87. Ketika sudah diambilkan minum, saya masih bisa minum Mas. Terus saya letakkan di meja, dek itu biasanya saya sudah mulai melihat fenomena yang asing bagi saya. Jadi saya tuh seperti masuk dalam lorong yang terang benderang, seperti meluncur gitu ya, seperti roller coaster. Ya, roller coaster. Tapi begitu sampai di ujung itu kayak ada ledakan, blang, terus jadi terang benderang. Nah kalau sudah ada suasana terang benderang, saya sudah bingung, ini suasana di mana, ini apa yang terjadi, karena semua pemandangan yang saya lihat itu sudah beda. Termasuk orang-orang di situ kok tinggi-tinggi kan. Saya mungkin karena saya masih kecil ya, saya lihat orang dewasa atau kakek atau apa itu, kok rasanya kok ini kok orang kok tinggi-tinggi semua sih ya. Terus asing. Jadi kayak ada kita berjalan di atas hamparan awan. Kalau kita naik pesawat itu kan melihat ada awan yang permukaannya rata, terus ada yang menggumpal, itu seperti bukit, seperti gunung. Jadi seperti itu Mas, awal-awalnya dulu seperti itu. Dan itu saya rasakan itu berulang kali, terus hampir tiap hari selama kurang lebih 4 tahun 5 tahun. Tapi makin kesini itu saya akhirnya ada komunikasi dengan sosok yang saya temui di dalam dimensi yang aneh dan asing tadi. Jadi saya itu ada orang yang tinggi besar gitu mendekati saya, terus mengambil tangan, kene nggir, ora sah wedi, sini nggir, nggak usah takut, ayo saya ajak, saya eyangmu sendiri. Nah begitu saya dengar saya eyangmu sendiri, saya mulai merasa wah ini
bukan orang asing, ini kayaknya tidak akan mencelakai saya. Saya mulai merasa tenang, Mas. Dan dari situ saya mulai menikmati setiap ada perjalanan seperti itu. Yang tadinya selama kurang lebih 2 tahun, 3 tahun itu saya ketakutan bahwa saya ini usianya udah tinggal pendek, ini udah sebentar lagi, karena setiap hari itu seperti mau mati. Nanti jam 4 sore itu saya mau mati gitu. Karena mengalami peristiwa seperti itu. Jadi menakutkan sekali kan waktu anak kecil itu. Ya setelah ada sosok yang memperkenalkan diri, kemarilah nak, saya eyangmu sendiri, ndak usah khawatir, ayo saya ajak jalan-jalan. Itu awal mulanya. Itu Mas. Iya. Itu laki-laki ya berarti ya? Laki-laki. Laki-laki ya. Laki-laki terus pakaiannya itu ya aneh, kadang transparan. Transparan tuh ke bawah itu seperti transparan, tapi ke atas tuh makin jelas bahwa oh ini sosok laki-laki yang setengah baya, tapi menyebut itu eyang gitu kan. Terus kadang di lain peristiwa itu saya melihat lebih jelas, misalnya pakaiannya apa. Pakaiannya itu kayak seperti surjan ya kalau zaman, tapi surjannya tidak ada motif, jadi hanya polos, terus bawahnya itu juga kain seperti polos juga. Dalam penglihatan saya itu polos dan two-tone, hanya black white gitu. Awal-awalnya seperti itu Mas. Cuma lama kelamaan itu yang tadinya black white hanya two color, itu two tone, itu kemudian makin kelihatan ada warnanya gitu. Kayaknya saturasinya kayak seperti diangkat gitu ya. Makin berwarna, dan setelah saya usia 6 tahun masih terjadi seperti itu, semuanya sudah berwarna. Jadi kayak ada proses gitu ya. Dan itu seperti proses ketika saya melihat sesuatu yang sifatnya metafisik dan yang dialami oleh saudara-saudara saya yang lain. Di awal-awal itu melihat kelebatan itu hanya warnanya hitam dan putih dan samar. Tapi makin lama makin membentuk warna, bentuknya makin jelas. Tadi bentuk tubuh apa makin jelas. Terus kemudian tidak hanya malam hari, awal itu kan jelas tuh kalau malam, kalau siang blank, nggak kelihatan apa-apa gitu. Tapi makin lama beda Mas, makin lama itu akan makin kelihatan di siang hari makin jelas. Tadinya siang itu samar, terus hanya tutun lagi ya, seperti pengalaman waktu kecil itu diajak berkelana sama eyang-eyang yang tidak kenal waktu itu di awalnya. Tapi sosoknya sama gitu Romo? Kalau saya ingat itu ada 3 sosok. 3 sosok. Yang awal-awal itu kayaknya sepuh banget. Terus yang kedua itu lebih muda. Nah terus yang selanjutnya itu yang saya lihat setengah baya. Dari ketiga sosok itu pernah nggak ada yang memperkenalkan diri gitu? Yang terakhir itu memperkenalkan diri. Iya. Aku yang mau diwinggir. Nah setelah beberapa tahun kemudian, usia saya sudah beranjak 12 tahun ke atas, yang tadi sosok terakhir di dalam pengalaman saya saat trans dan berjalan-jalan di atas permukaan awan yang aneh seperti itu, akhirnya ketahuan bahwa oh dulu yang saya yang ini yang ternyata yang ngajak saya jalan-jalan, karena beliau sendiri ngaku kowe mbiyen waktu cilik tak ajari sing jenengane lolos sukma. Oh ngaten, jadi saya baru paham kalau seperti itu kita diajari. Dan kemudian beliau juga ngendika kalau ini sebagai
perkenalan akan adanya kehidupan yang lebih luas. Jadi yang kamu pahami waktu masih kecil hingga beranjak remaja itu mengenal lingkungan alam secara fisik. Bisa baik melalui sekolah, melalui kegiatan setiap hari di lingkungan alam. Tapi untuk lingkungan alam yang berada di dimensi yang lain, itu tujuan leluhur itu untuk membawa saya supaya kenal. Dan beliau juga pesan yang saya ingat-ingat supaya, jadi pesannya begini Mas, midero sak jembaring langit nggir, supaya mangerti sejatine urip, supaya mangerti urip kang sejati. Makanya sampai sekarang banyak nasihat leluhur itu yang saya pakai untuk slogan untuk bumper, karena tujuannya untuk selalu menjadi nasihat buat diri saya sendiri. Jadi